memperjuangkan diri aku. Setelah itu ada persidangan Mail. Jadi yang tahu aku, Doktip sama Niki salaman kok. Jadi kalian misalnya lihat di itu, lihat aslinya sayang, salaman mereka. Bunda keren bun, ya. Mau sedih tapi Niki orang kaya, mau enggak. Kalau udah soal hati, soal untuk anak, itu tetaplah seorang ibu sayang ya. Seorang ibu tetaplah seorang ibu. Mau itu di orang kaya mau enggak. Iya, tadi yang aku heran juga, tetap tim JPU tidak membuka maskernya. Tidak membuka maskernya. Sampai aku membagi-bagi masker di sana, aku berharap aku ditegur. Aku memakai masker, aku berharap aku ditegur, tapi nggak ada yang negur. Jika aku ditegur tadi memakai masker dan aku membagi-bagi masker, jika ditegur, aku akan menegur. Tolong berlakukan semua yang sama, tapi tidak ditegur. Aku membagi-bagi masker tidak ditegur. Aku memakai masker tidak ditegur. Dan tadi di sidang Mail pun tidak ada yang live TikTok. Aku live TikTok. Aku sengaja meminta ditegur. Aku live TikTok. Jika ditegur, aku akan nanya, ini sidang terbuka. Nelda, ini sidang terbuka. Dan ini bukan sidang yang gimana-gimana. Aku akan negur, tapi tidak ditegur sampai selesai sidang. Aku live TikTok sampai Icak juga ngelihat aku. Tapi tadi JPU ada yang datang yang terakhir, dia mau coba negur aku. Kok live, terus Icak ngelihat aku, terus Icak ngode aku. Itu tuh yang larang kita live. Sampai aku ngomong di live, kayaknya aku mau ditegur nih. Kita lihat ya live-nya aku dihentikan apa enggak. Aku ngomong tadi di live kan, tapi sampai selesai tidak ada yang negur, sehingga live-nya aku selesai sampai sidang. Secara Icak dan teman-teman, ada juga tadi Mambel, mereka tidak ada live. Yang live aku sendiri. Aku berharap ditegur. Kalau ditegur aku akan bertanya gitu loh, tapi tidak. Aku nggak ngerti apa mereka lihat live-nya kita, apa lihat strateginya kita, sehingga apa yang aku ini tidak ada. Jalan kali aku tidak mau ada strategi lagi untuk aku umumkan yang aku omongkan. Karena ternyata ya strategi kita kebaca. Aku memakai masker, aku membagi-bagi masker, tidak ada yang negur. Aku live, aku sengaja live, tidak ada yang negur. Jadi strateginya kebaca. Gitu say. Besok sidang apa? Besok nggak ada. Kan sidangnya tanggal 8. Masih cantik banget, segar Mami Tessa, makasih sayang. 3 masker itu amplopnya tebel. Iya, tadi amplopnya tebel. Saya amplop coklat. Bacain eksepsinya sayang. Eksepsinya tadi tebel banget memang. Berapa itu? Sehingga tadi saking banyak eksepsi ya dibacakan oleh 3 pengacara. Ya menurut gue sih cukup sabar juga yang menunggu, kayak wartawan semua cukup sabar menunggu. Kapan sih hasilnya Kak? Ini sidang paling enggak berjalan 8 atau sampai 12 kali, paling lebih kurang 3 bulan. Mudah-mudahan tidak ada penundaan, tidak ada lagi diundur-undur. Paling enggak 3 bulanan nih sayang. 10 sampai 12 kali ini persidangan. Doain aja berjalan lancar. Sudah sidang 2 kali kan? Sudah sidang 2 kali. Jadi doain berjalan lancar. Semoga ya cukup ini juga ya, cukup alot persidangannya. Tadi pembacaan aku pikir tadi langsung dijawab sama JPU, ternyata nggak langsung dijawab. Gitu. Nelda, Sheila, love you sayang. Nelda Nelda Sheila. Jadi aku tadi berharap eksepsi penolakan dari Nikmir langsung dibaca, tapi enggak langsung dibalas, tapi enggak ke minggu depan. Dan tadi salah satunya Niki meminta
eh Bang Pahmi, Niki meminta kalau bisa sidang pidananya menunggu sidang perdatanya selesai karena lagi diajukan perdata. Itu yang aku lihat. Jadi perdata dulu diutamain baru pidana. Jangan bersamaan nih perdata sama pidana. Karena perdata ini belum jelas kedudukannya. Itu tadi yang diminta oleh pihaknya Niki sama Mail. Perdata dulu jelaskan baru pidana. Nah, ini kan belum dijawab. Dijawab nanti minggu depan tanggal 8. Doain aja semoga dijawab. Wan Prestasi gimana? Iya, Wan Prestasi itu perdatanya sayang. Itu yang diminta dari pihak Nikita. Kalau bisa Wan Prestasi perdatanya dulu, jangan beriringan begini, bingung. Perdatanya dulu selesaikan, jelas dulu kedudukan perdata atau Wan Prestasi ini, baru pidana gitu maksudnya Bang Pahmi tadi sama Nikita. Jangan kayak sekarang. Jadi kita juga berharap semoga pihak Nelda ini Singapura nih pasti ya sayang. Jangan aku berharap sidang Wan Prestasi ini mudah-mudahan tidak diundur-undur lagi. Semoga pihak pelapor ya pidana semoga bisa lah semoga tidak diundur-undur supaya jelas nih kasus Wan Prestasi perdatanya, supaya pidananya juga jelas gitu loh. Nelda sayang. Itu tadi yang diminta. Sama juga diminta sama Niki kalau bisa dibebaskan meskipun sidang tetap berjalan, bebaskan dulu Niki biar pulang ke rumahnya ngumpul sama anak-anak. Tapi dengan misalnya Niki bebas pulang ke rumah, tidak tetap ikut sidang tapi berangkatnya dari rumah gitu loh, gitu ya. Semoga tanggal 8 dijawab sama JPU, semoga dikabulkan. Ini kita kan berharap dikabulkan. Kita nggak mau masalah ini menjadi masalah-masalah besar gitu ya. Karena pada dasarnya dua orang ini, Nikita dan Mail ini bukan penjahat, bukan koruptor, bukan pembunbun, bukan BD, bukan narkocoy, kan bukan gitu loh. Kalau bisa Pak Hakim dan Ibu JPU mengabulkan permintaan Niki dan permintaan dari lawyer, semoga Niki dan Mail dibebaskan dulu tapi tetap bersidang. Berangkatnya dari rumah biar bisa ngumpul sama anak-anak gitu ya. Semoga ya. Kalian mau ngomong apapun, kalian boleh kalian jadi buzzer, tapi pakailah hati kalian, ya. Setuju. Semoga nih kita cepat bebas, manusia yang lain masuk penjerong, gitu. Jadi cepat kalian gitu. Saya nggak peduli ya. Saya nggak peduli yang ngebenci. Saya nggak peduli sama buzzer-buzzer yang ngomong itu sandiwara, itu drama, itu nangis. Terus ada yang demo dibilang drama. Oh iya, saya baru ingat. Ada yang keluar, kan saya bilang setiap Niki keluar pasti ada yang keluar. Pos-pos keluar, Niki keluar, pos keluar. Ngetawain, itu drama, itu ide. Dengan kata lain itu ide saya. Sudah basi dipakai. Berarti waktu di kemarin itu ide. Itu sayang, itu tidak ada yang ngebayar itu orang demo. Memang dia pakai hatinya. Nggak ada curi-curi ide-ide siapa, ya. Jadi maksud saya, kalau memang benci sama sahabat, ya diingat sahabat kamu itu punya anak. Pakailah hati kalian gitu loh. Pakailah hati. Terima kasih, bener banget Bud. Iya, dari anak demo settingan. Itu demo, aku melihat demo itu. Aku yang ada di situ ya. Itu demo real, nggak ada yang menyeting. Demo itu sebelumnya bertanya dulu. Jadi aku dibisikkan tadi sama siapa aku nggak ngerti, fansnya Ami bilang, Katesa kayaknya nanti ada demo. Masa sih? Ya soalnya di depan tadi nanya, katanya Nikinya udah datang belum?
Nikinya udah datang belum? Nah itu siapa? Itu tidak mungkin settingan. Kalau udah settingan dia tahu Niki itu datang, pasti udah telepon-teleponan. Dia nanya, Niki udah datang belum? Niki udah datang belum? Nah itu kayak mau demo deh. Aku langsung ke depan. Aku ke depan, aku tanya mau demo apa? Aku liatin demo apa ini gitu kan. Aku pikir gitu. Ternyata demo mendukung Niki. Itu nggak ada settingan. Karena mereka bertanya sebelumnya, Nikinya udah datang belum? Niki datang gitu. Itu bukan settingan ya. Jadi jangan kali orang mendukung Niki kalian bilang settingan. Saya mendukung Niki kalian bilang bayaran. Saya mendukung Niki kalian bilang pansos. Saya mendukung Niki apa aja kalian bilang. Orang demo mendukung Niki kalian bilang settingan. Orang demo mendukung Niki kalian bilang itu bayaran. Kan apa yang dilakukan dari orang yang mendukung Niki semua kalian bilang. Saya yakin kan itu bukan settingan. Karena sama seperti saya yang kalian bilang saya dibayar, saya pansos, itu tidak ada sama sekali. Sama seperti yang demo itu, kalian menduga itu bayaran, kalian menduga itu tidak ada sama sekali. Ya, nggak ada. Kalau ada yang bisa membuktikan bahwa itu demo bayaran, silahkan buktikan. Itu tidak ada. Saya yakin, saya percaya itu tidak ada. Karena sebelumnya orang itu nanya-nanya. Gitu ya. Buzzer gak ada hati. Apalagi otiak. Yang penting receh bun. Iya. Jangan-jangan Daryl jual setting sama mafia maklan Indonesia habis deh. Enhem inah orang mulu. Saya dukung Niki karena sama seperti apa tadi tuh hilang soalnya kemarin ada demo tapi ketahuan bayaran bun, jadi sulit untuk percaya lagi. Oh ya, ini jangan disangkutkan dong, ini kan demo. Menurut aku gini, seorang Nikita Mirjani ini kan artis ya, siapa yang nggak kenal Nikita. Nah, jika dia ada yang ngedukung dia, aku rasa itu real, bukan demo. Karena aku pun merasa, karena aku pun dituduh bayaran, aku pun dituduh pansos, tapi itu nggak ada semuanya. Jadi aku yakin itu nggak bayaran. Karena emang dia seorang artis, kecuali Nikita itu bukan artis. Terus ada orang dukung-dukung dia, itu baru kita curiga lah. Kok bisa orang itu dukung dia? Emang dia siapa? Kan gitu ya. Tapi kalau Niki, kalau orang dukung dia, ya wajar. Ini aku jujur aja ya, teman-teman aku, banyak aku arisan ada beberapa. Rata-rata teman-teman aku arisan, ibu-ibu itu hampir semua dukung Niki. Itu nggak ada settingan dan mereka nggak punya kepentingan. Banyak ibu-ibu, aku juga keluar kota. Dari mulai pelayan hotel sampai tamu-tamunya itu rata-rata dukung Niki. Nah itu nggak settingan. Aku sampai kaget loh. Aku bilang, emang kamu tahu? Tahu katanya. Terlepas Niki itu gimana, pokoknya aku cinta sama Niki, aku doain Niki. Itu aku dengar langsung. Itu nggak di daerah-daerah loh. Aku sampai kaget gitu loh. Jadi buanglah pikiran negatif ya. Kita lihat Niki ini siapa. Kecuali Niki ini bukan siapa-siapa didukung ya. Gitu. Sidangnya kapan lagi bun? Tanggal 8 sayang. Tanggal 8 sidang lagi. Cuma bun rame yang mau ikut demo lagi tuh. Ini pernah ngomong, emang yang ngebayar siapa? An ngomong bun rame yang mau ikut demo lagi. Lah, yang emang kamu dibayar siapa emang demo? Gak ada, yakin gue. Sidangnya kapan lagi bun? Tanggal 8. Tanggal 8, betul. Tanggal 8 sidang lagi, betul. Fans Nikita Mirjani, betul sayang. Pengen ikut demo juga deh tuh, Apri. Jadi buat orang yang yang sotoy, yang sok tahu ya, yang sok tahu bilang sekian tahun ya, jangan sok tahu ya, jangan sok tahu, belum diputus. Kalau kamu sok tahu cukup dalam hati. Kalau kamu misalnya tahu cukup dalam hati, kayak saya dalam hati saya, nggak usah koar-koar sekian tahun, emang kamu siapa? Hakim aja belum memutuskan, sidang aja baru 2 kali. Sidang itu paling nggak berjalan 10-12 kali. Kamu sudah tahu sekian tahun, emang kamu siapa?
Jangan karena sakit hati ya, sakit hati sama Niki, banyak yang memanfaatkan Niki dengan segala macam cara, nggak kesampaian sakit hati, sekarang teriak-teriak, oh sekian tahun, jangan sok tahu sayang ya. Kalau pun kamu sok tahu, cukup dalam hatimu aja. Kamu menghujat seorang ibu tunggal, kalau kamu menghujat nanti kena karma, kena bala sama kamu, tau nggak? Semoga Ami cepat bebas, aku yakin Ami orang baik, amin. Ya bun, tuh orang gil-gil. Tanggal 8 sidang apa? Tanggal 8 sidang pidana lagi sayang. Betul bun. Kenapa tadi katanya, kalau aku tanya dari pengacaranya katanya dateng katanya, tapi kenapa terus balik dateng sayang gitu, katanya datang, tapi aku nggak tahu ya, kemarin katanya datang juga di parkiran, tapi katanya datang juga, aku nggak tahu benar apa enggak, karena aku di dalam, aku memantau jalannya persidangan gitu. Nikmir pasti akan bebas, amin sayang, amin, doain ya, semoga bebas. Jadi aku bingung lihat kalian yang apa-apa ini, jangan sok tahu. Semua kalian bilang ini aku bayar 200 apa, bayar apa? Sidang putusan eksepsi tadi itu masih eksepsi penolakan itu nanti dijawab oleh JPU itu tanggal 8. Yang tadi dibacakan oleh Nikita dan dibacakan oleh Bang Fahmi itu nanti akan dijawab oleh JPU tanggal 8. Semoga JPU punya hati nurani, semoga JPU punya hati nurani, semoga mengabulkan permintaannya Nikita dan Mail. Ya, kita berdoa, nggak ada salahnya kita berdoa. Semoga JPU mengabulkan permintaan dari Nikita dan Mail. Jadi bisa juga jaksa memutuskan. Kita berharap jaksa memutuskan dan JPU mengabulkan permintaan. Sehat selalu Mami cantik, makasih sayang. Kak Yubrik kondisi Kak Nikmir tadi, kondisinya Nikmir tetap cantik, langsing banget, tetap cantik sumringah, seneng. Jujur ya, waktu Niki tadi nangis ngegukan, gua berharap aduh ya Allah, gimana, aku tadi berpikir Niki tuh pingsan, karena di saat dia bisa mengkontrol emosinya loh, dia bisa mengkontrol untuk tidak teriak, dia bisa mengkontrol untuk tidak pingsan, dia bisa mengkontrol untuk tidak apapun yang dilakukan, karena dia tahu nanti kalau gue ngelakuin lagi heboh lagi di luar sana. Bisa dia kontrol gitu loh di depan hakim, secara dia pengen keadilan buat dirinya, mana dia juga kangen sama anak-anaknya, tapi dia bisa mengkontrol di situ. Dan itu yang gue lihat hebat Niki itu, dia bisa mengkontrol, dia tetap stabil tanpa meledak-ledak, tanpa emosi, tanpa meledak-ledak. Itu yang menurut gue keren tadi. Itu tidak gampang mengkontrol emosi itu di saat persidangan begitu, di saat dia lagi keselnya, di saat lagi sedih, di saat lagi kangen sama anaknya, dia bisa mengkontrol. Hebat menurut gue di situ. Ya. Takut sih ini melihat wartawan banyak angin balik. Makin cantik bun, dukung terus beramin. Takut pelengak-pelongok lihat wartawan rame makanya balik. Kasus perkusi Doktip kok diam aja, katanya Doktip ini bulan 7 ya, katanya Doktip, kita percaya sama Doktip, bulan 7 katanya kasusnya naik semua, insya Allah ya. Pasti abu-abu ketawa lihat Kak Niki nangis. Mau siapapun ketawa lihat Niki nangis. Ingat ya, kapan kamu tidak menyalamin hal yang sama? Di saat kamu kangen sama anak kamu, di saat itu kamu nggak bisa melihat anak kamu, tidak bisa memeluk anak kamu. Please, kalau untuk anak dan ibu nggak usah.
Kalau untuk happy oke. Kalau untuk di saat seorang ibu menangis karena dia kangen sama anaknya, nggak usah diketawain sayang ya. Karena nanti akan hukum karma itu ada. Karma, iya betul. Nggak usah diketawain. Seorang ibu tunggal yang dia tahu anaknya tinggal bersama bukan dia. Di saat dia menangis mengingat anaknya, di saat itu kalian ketawain, ada karma loh. Ya, kalian juga punya anak. Andai begitu gimana? Aku ini hanya hari ini aku benar-benar melo, aku hanya menggetuk. Aku hari ini benar-benar melo, aku hanya mengetuk hati kalian. Hanya mengetuk hati kalian, mengetuk hati buzzer, mengetuk hati pelapor, mengetuk hati RG. Aku hanya mengetuk karena aku tadi ada di situ seharian. Aku mengetuk hati kalian. Ya, kalian mau, insya Allah kalian mau, monggo. Nggak mau silahkan, terserah. Tidak ada paksaan. Aku hanya ke Niki nggak ada, kepentingan ke RG nggak ada. Aku hanya mengingatkan sesama muslim itu bersaudara. Betul, stop sebut nama. Jangan kotorin kalau komentar dengan nama-nama LC pelayan lelaki gersang. Iya. Jadi maksudnya aku pakai hati kalian lah. Ya, mau di sana siapapun yang mencoba mendalangin kalian, menghasut-hasut kalian, please pakai hati kalian. Pakai hati kalian, ketuk hati kalian. Lihat seorang ibu tunggal lagi meratapi nasibnya di depan hakim. Aku udah nggak mau nangis karena muka aku nggak bisa kena air. Ya, seorang ibu tunggal lagi meratapi nasibnya di depan hakim karena kangen sama anaknya. Di situ kalian ketawain. Enggak, aku nggak ngerti. Aku nggak ada kepentingan apapun ya. Aku pun live, kalian tahu sejak Niki masuk aku live. Sebelum Niki masuk aku nggak live karena aku tahu Niki nggak bisa bersuara. Aku di sini nggak ada kepentingan. Aku hanya mengetuk-ngetuk hati kalian ya. Buzzer, pelapor, RG, udahlah, damailah daripada nanti semua keungkit. Niki tak keungkit keluarganya, RG keungkit keluarganya. Aduh. Kalian jangan mengingatin gini, iya dia kan dulu begini-begini, iya kan dia dulu begini-begini, dulu begini-begini. Biarkan orang dengan dosanya masing-masing. Nggak perlu kalian menghakimi. Kita juga semua punya dosa. Nggak perlu dihakimin sayang. Orang punya dosa masing-masing, biarin. Kenapa? Dia begini dulu, dia begini dulu. Nggak usah dihakimin sayang. Cukup kita nggak begitu, udah. Yang pasti kalian tahu dia bukan pembun-bun, dia bukan merugikan kalian, dia bukan merugikan uang negara, dia bukan koruptor. Masa harus diingatkan lagi sih? Dia seorang artis loh. Mail itu profesional kerja. Gue tadi jatuh banget hati gue begitu Mail dengan borgolnya dia beginiin tangan gue. Astagfirullahaladzim. Mail itu, ya aku ingat kembali ya, mamanya juga udah gak ada, dia bekerja. Tapi dari kerjanya dia sekarang begini. Siapa yang nyangka? Siapa yang mau begitu? Itu kan sama dengan kecelakaan kerja. Siapa? Andaikan Mail bisa memilih, Mail pun gak mau
terjadi begini. Andai kan nih kita bisa memilih, nih kita ini kan juga kecelakaan kerja karena kerjaannya kan artis, endorse. Mail kerjaannya juga mengabdi kepada artisnya. Ini semua kecelakaan kerja.